Pengemis kecil itu diam-diam menyelinap masuk ke istana melalui lubang anjing. Karena sangat kelaparan, ia mengambil sebuah roti kukus dari meja dan langsung memasukkannya ke dalam mulut. Namun, sebelum sempat menelannya, ia tertangkap oleh para penjaga. Saat itu juga sang pangeran datang ke tempat kejadian. Ia bertanya kepada pengemis kecil itu mengapa, di antara begitu banyak makanan lezat di atas meja, ia hanya memilih roti kukus. Pengemis kecil itu menjawab bahwa roti kukus adalah makanan yang paling murah. Ia tidak berani mengambil telur atau ayam. Mendengar hal itu, sang pangeran merasa sangat iba dan memberikan semua makanan di meja kepadanya. Pada saat itu, pengemis kecil itu melihat seorang wanita cantik terbaring di dekat mereka. Dengan rasa ingin tahu, ia bertanya kepada pangeran siapa wanita itu. Sang pangeran menjawab bahwa wanita tersebut adalah istrinya yang sayangnya sudah meninggal dunia. Namun, bunga peye di samping mereka berbisik bahwa sang putri sebenarnya belum meninggal. Ia hanya tidak sadarkan diri karena diracuni. Anehnya, hanya pengemis kecil itu yang bisa mendengar suara bunga peye tersebut. Ia segera menceritakan semua yang didengarnya kepada sang pangeran. Akan tetapi, tabib istana menggelengkan kepala. Ia mengatakan bahwa dirinya telah memeriksa sang putri dengan teliti dan mustahil ia masih hidup. Bunga peye pun kembali berbicara, mengatakan bahwa racun itu disegel di dalam sebuah boneka. Selama boneka itu dibakar, sang putri akan terbangun. Setelah mendengar hal itu, pengemis kecil tersebut mengambil boneka yang tergeletak di dekat situ. Tetapi para penjaga segera menghentikannya. Boneka itu adalah satu-satunya kenang-kenangan yang tersisa dari putri mereka. Dalam keadaan apapun, tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk menyentuhnya. Bahkan sang pangeran pun mencoba membujuknya agar meletakkan kembali boneka itu. Namun bunga peye terus mendesak pengemis kecil itu untuk membakarnya. Tanpa ragu, pengemis kecil itu langsung melemparkan boneka tersebut ke dalam tungku. Seketika, asap dari boneka yang terbakar itu mengental dan berubah menjadi seekor kalajengking hitam. Setelah asap itu benar-benar menghilang, sang putri perlahan membuka matanya. Dilanda kebahagiaan, sang pangeran segera berlari ke depan dan memeluk sang putri. Melihat gadis kecil di hadapannya, sang putri merasa sangat berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Ia pun memeluk pengemis kecil itu. Namun tiba-tiba ia teringat bahwa jika putrinya sendiri masih hidup, usianya pasti hampir sama dengan pengemis kecil tersebut. Pada saat itu, sang pangeran mengusulkan untuk mengangkat pengemis kecil itu sebagai anak. Sang putri pun dengan senang hati menyetujuinya. Sejak saat itu, pengemis kecil tersebut hidup dengan penuh kebahagiaan setiap hari. Ia tidak perlu lagi mengkhawatirkan makanan seumur hidupnya.